Baik, bisa dimulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berhubung masih suasana Idul Fitri, mungkin pertama-tama Ibu mengucapkan selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin ya. Baik, kita mulai metode berikutnya. Ini adalah metode distribusi momen atau kita kenal dengan metode Cross. Penemunya adalah Hardy Cross ya, Profesor Hardy Cross. Nah, dasar daripada metode ini adalah merupakan kelanjutan dari metode slope deflection. Jadi dasarnya tetap masih dari slope deflection, hanya dirubah bentuk dalam proses ulangan, ya berulang-ulang, pekerjaan yang berulang-ulang, kemudian dinamakan metode baru yaitu metode Cross. Ya. Nah, sebelum masuk ke metode ini, kita pahami dulu masalah definisi-definisi ya. Jadi yang pertama adalah definisi faktor kekakuan. Faktor kekakuan di slope deflection sudah diajarkan juga ya. Hanya mungkin ini mengulang lagi. Yang dimaksud faktor kekakuan itu adalah besarnya momen yang diperlukan untuk memutar sebesar 1 radian di mana ujung lainnya berupa jepit. Nah, sebetulnya intinya jepit ya, tapi bisa juga ujung lainnya sendi. Nanti nilai kekakuannya beda. Ya. Nah, faktor kekakuan kalau ujung lainnya jepit, itu nilainya adalah 4 EI per L. Itu yang seperti kemarin Ibu jelaskan di slope deflection. Jadi dasarnya gini ya, ini ada suatu balok, ujung lainnya jepit, ya. Karena ujung yang satunya bisa diputar, berarti ujung satunya bukan jepit tapi sendi ya. Nah, ini sendi. Nah, di sini diputar sebesar 1 radian. Ini 1 radian. 1 radian itu kalau dalam sudut itu kalau satu lingkaran itu adalah 2 pi r radian. Berarti kalau 1 radian ya tinggal diukur aja sama dengan 1 dibagi 2 pi r kali 360 derajat. Ya. Nah, kalau ini diputar sebesar 1 radian, ujung lain ditahan jepit, ya berarti nanti di sini bentuk landutannya akan seperti ini. Ya. Nah, karena ini kita putar 1 radian, maka momen yang dibutuhkan buat memutar sebesar 1 radian, ini yang dinamakan kekakuan, yaitu nilainya adalah 4 EI per L, di mana ujung lainnya ini nahan jepit, ini juga ada momennya, yang nahan nilainya adalah 2 EI per L. Ya. Momen yang nahan, ini besarnya 2 EI per L, sedangkan momen yang memutarnya itu nilainya adalah 4 EI per L. EI itu adalah data penampang ya, E-nya adalah materialnya, I-nya adalah momen inersia penampang, L-nya adalah panjang daripada balok ini. Ya. Yang dimaksud kekakuan itu adalah ini ya, 4 EI per L. Kemudian ada definisi lagi, yaitu faktor ini penurunan rumusnya nggak Ibu jabarkan secara detail ya, mungkin bisa dipelajari lagi sendiri karena penurunan rumusnya ini sama dengan mengerjakan yang slope deflection kemarin. Ya. Jadi ini Ibu lewatin aja. Ini sekarang definisi yang berikutnya adalah faktor faktor induksi. Yang dimaksud faktor induksi itu adalah faktor yang perbandingan dari momen yang menahan di ujung lainnya dengan momen yang memutar. Berarti momen di sini dibanding dengan ini berarti setengah kali. Ya. Setengah kali itu adalah definisinya kita nyatakan sebagai faktor induksi. Ya. Faktor induksinya berarti setengah. Kalau ujung lainnya jepit, ya. Tapi kalau ujung lainnya sendi, ya tidak ada faktor induksinya. Karena kalau ujung lainnya sendi, berarti nggak ada momennya yang nahan.
berarti momen di ujung lainnya 0. Tapi besarnya momen yang dibutuhkan memutar sebesar 1 radian, kalau ujung lainnya sendi bukan 4EI/L, tapi 3EI/L. Ya. Jadi 3EI/L itu kalau ujung lainnya sendi, kalau ujung lainnya jepit 4EI/L, sedangkan faktor induksi itu adalah perbandingan momen yang nahan terhadap momen yang memutar. Jadi kalau ujung lain jepit setengah, faktor induksinya, kalau ujung lainnya sendi 0. Ya. Kemudian ada definisi yang ketiga, yaitu faktor distribusi. Faktor distribusi itu adalah besarnya penyebaran momen sebanding dengan kekakuan pada masing-masing balok atau kolom. Ya. Jadi misalnya ini katakanlah ada suatu titik B, di titik B ini merupakan pertemuan dari 3 balok, yaitu balok AB, balok BC, dan balok BD. Ya. Balok BD ini kalau tinggi biasanya istilahnya disebut sebagai kolom. Ya. Nah, di faktor distribusi titik B itu adalah besarnya distribusi di titik B terhadap besarannya momen yang terdapat di titik B. Nantinya di titik B ini ada sigma momen. Sigma momen ini nilainya tidak 0. Nah, karena tidak 0, maka dia didistribusikan ke masing-masing balok, ya, yaitu ke BA, ke BC, dan BD. Besarnya distribusi sesuai dengan kekakuan masing-masing. Kekakuan itu adalah yang 4EI/L tadi, ya. Nah, jadi misalnya ini kekakuannya BA itu kita sepadankan dengan nilai 2. Jadi kekakuan relatif itu adalah kekakuan padanan, ya, yang disederhanakan dari nilai 4EI/L tadi. Mungkin bilangannya susah, supaya mudah kita buat dengan angka relatif. Jadi angka relatif itu setelah nilai kekakuan yang aslinya itu dikalikan dengan suatu faktor tertentu supaya mendapatkan bilangan yang bulat. Ya. Misalnya ini kekakuannya 2, ini kekakuannya 2, kemudian yang kolom kekakuannya 1, maka sigma kekakuan di titik B ini kalau dijumlah adalah 5. Ya. Maka faktor distribusinya, faktor distribusi BA berarti sama dengan 2/5. Tapi minus, ya, ini ada tanda minusnya sebetulnya. Karena faktor distribusi itu adalah selalu lawannya. Ya. Jadi faktor distribusi BA berarti min 2/5. Faktor distribusi BC berarti min 2/5. Faktor distribusi BD min 1/5. Kalau dijumlah, faktor distribusi di suatu titik itu adalah min 1. Ya. Sehingga nanti momennya habis. Gitu. Jadi prinsipnya dalam suatu titik, ini sigma momen di suatu titik itu nantinya harus seimbang, harus 0. Jadi BA ditambah BC ditambah BD itu momen ujungnya kalau dijumlah nanti harus 0. Ya. Nah, karena awalnya itu tidak 0, maka dia didistribusikan min 1. Ya. Penjelasannya cross itu seperti itu. Ya. Itu adalah faktor distribusi. Ya. Kemudian berikutnya lagi, definisi berikutnya lagi. Definisi momen primer, ya. Momen primer itu adalah momen pada ujung-ujung balok, ya, dengan menganggap bahwa ujung-ujung balok ini adalah jepit-jepit, ya. Jadi tadi bagian dari suatu portal itu terdiri dari kumpulan balok-balok, balok dan kolom, ya. Masing-masing balok itu kita anggap ujung-ujungnya sebagai jepit-jepit. Jepit itu artinya ditumpukan pada suatu penahan dinding misalnya, ya. Nanti baloknya ditanam kuat di situ sehingga dia berfungsi sebagai jepit-jepit. Nah, kalau ujungnya dianggap sebagai jepit-jepit, maka momen di ujung-ujung itu akibat beban di tengah-tengah bentang itu istilahnya adalah momen primer, ya.
nama istilahnya memang agak aneh-aneh ya, jadi jangan disamakan sama bahasa Indonesia bahwa primer itu yang utama gitu ya, nanti berarti ada sekunder gitu, enggak ya, memang di teknik sipil definisinya itu agak aneh, jadi memang harus dimengerti sama dihafalkan. Ya. Nah, momen primer yang nantinya dihafalkan itu mungkin cukup 2 ini aja ya, akibat beban terpusat sama akibat beban merata. Nah, mungkin beban terpusatnya yang dihafalkan yang ini aja, yang tidak simetris ya. Nanti kalau di tengah kan tinggal dimasukkan aja angkanya. Jatuhnya ini ya. Nah, momen primer akibat beban merata itu di ujung kiri arahnya negatif, di ujung kanan arahnya positif. Besarnya adalah 1/12 Q kuadrat. Kalau akibat beban terpusat, sebelah kiri kalau A-nya lebih pendek daripada B, berarti momennya lebih besar ya. Nilai di sebelah kiri adalah P kali A kali B kuadrat dibagi L kuadrat minus ya. Sedangkan yang sebelah kanan plus P kali B kali A kali A kuadrat dibagi L kuadrat. Ya. Ini adalah momen primer. Kemudian definisi berikutnya ini dihapus dulu ya. Nah, definisi berikutnya setelah faktor tadi ada faktor kekakuan, ada faktor distribusi, ada faktor induksi, kemudian ada momen primer, ya. Nah, sekarang langsung definisi daripada cross-nya, penyelesaian cross-nya. Jadi kalau di cross itu pertama-tama semua balok kita asumsikan sebagai jepit-jepit. Mungkin lebih gampang kalau di portal ya. Kita ambil model yang portal. Nah, misalnya seperti ini ya. Jadi pertama-tama mengerjakan metode cross itu balok maupun kolom semua dianggap jepit-jepit. Jadi ini kan sebetulnya nggak jepit nih B-nya ya, yang jepit adalah A. Ini tuh nggak jepit ya, cuma kaku memang, tapi dia bukan jepit karena di sini nggak ada yang megang. Kalau di sini jepit tuh karena di sini mungkin ada tembok ya. Di sini ada tembok, jadi ini baloknya ditanam masuk jepit ya. Terus kalau di sini ini ada lantai dasar ya. Ini dikasih tumpuan sendi ya. Yang sebelah sini mungkin ini ada katakanlah suatu tumpuan dinding gitu ya, atau pinggir suatu area ya, di sini dikasih tumpuan sendi. Nah, tapi dalam cross semua ujung-ujung ini dianggap jepit. Ini udah benar jepit, tapi ini kan nggak jepit. Nah, ini dianggap jepit dulu. Ya. Kemudian di sini juga dianggap jepit. Ya. Ini yang tadinya sendi, ini dianggap jepit juga. Ya. Ini tadinya sendi dianggap jepit. Jadi ini terdiri dari 3 balok yang masing-masing ujungnya dianggap jepit-jepit. Ya. Setelah dianggap jepit-jepit, berarti dia ada momen primer ya. Ini ada beban, berarti di sini nanti ada momen primer nih, ada momen primer BA besarnya negatif 1/12 kali Q kali L kuadrat. Sedangkan di sini ada momen negatif, ada momen positif, momen primer juga 1/12 kali 2 kali L kuadrat ya. Di sini nggak ada beban, berarti momen primernya 0 ya. Tapi anggap aja misalnya ini ada momen primer walaupun nilainya 0 ya. Di sini ada momen primer juga. Kemudian di sini ada momen primer. Ini ada momen primer ya. Cuma karena nggak ada beban, ini nilainya 0, ya. Ini nilainya juga 0. Yang ini kan nggak 0 ya. Nilainya ada nih. 1/12 kali Q kali 2 kali L kuadrat kali 8 kuadrat.
ya. Yang pasti ada nilainya, ya. Ini kalau dihitung minus 10,67 itu. Yang di sini ada momen primer juga 10,67. Yang sini plus, ya. Nah, setelah ketemu momen primer semua, ya, maka momen primer ini kita jumlah dalam satu titik, ya. Nah, titik yang paling gampang yang di tengah ini, ya, yang merupakan pertemuan dari 3 balok, ya, 2 balok dan 1 kolom. Ini kita jumlah, ya. Ini kita jumlah sigma momennya ada berapa? Ternyata sigma momen di sini enggak 0, yaitu sebesar ini kan, min 10,67 nih. Padahal harusnya dalam satu titik itu sigma momennya harus seimbang. Ya. Nah, karena ini enggak seimbang, maka ini kita distribusikan ke masing-masing balok, kita distribusikan sesuai dengan kekakuan masing-masing. Ya. Nah, ini kekakuannya, katakanlah ini sudah dihitung berdasarkan kekakuan. Cuman bagian ini ngerjakannya agak beda ya. Ini pakai apa? Pakai kekakuan yang ujung lain sendi tadi, yang modifikasi. Tapi untuk tahap pertama, kalian menghafalkannya mungkin kekakuan yang 4 EI per L aja tadi. Ya. Ini sebetulnya kan ada yang 3 EI, ini ada 3. Tapi agak bingung kalau masuk ke sini. Jadi kita ngafalinnya yang kekakuan jepit-jepit aja semua. Jadi kalian hitung tahap pertama, hitung semua kekakuan dengan rumus 4 EI per L. Mau dia jepit-jepit, mau dia jepit sendi, tetap hitungnya pakai yang ini. Ya. Berarti misalnya dihitung pakai 4 EI per L, berarti di sini berapa ketemunya? Yang sini 4 EI per 4, berarti ini ketemu 1. 1 EI ya. Karena EI-nya kan dalam satuan. Ini ketemu 1, yang sini 4 EI per 8, berarti ini setengah. Ya. Yang sini 4 kali 2 per 6. Ya. Di sini ketemu berapa? 4 kali 2 EI per 6. Berarti 8 per 6 atau 4 per 3. Ya. Berarti ini ketemu 4 per 3. Bisa dibikin relatif. Gitu. Kalau misalnya kita menghitungnya pakai manual, biasanya pakai angka relatif. Tapi kalau nanti pakai di Excel, ya nggak masalah sih mau pecahan juga. Karena kan tinggal masukin rumus saja, ya. Tapi kalau secara manual gambarannya lebih gampang kalau pakai relatif. Jadi kalau pakai relatif itu dikalikan bilangan tertentu yang supaya bulat, ya. Pakai KPK, kelipatan persekutuan terkecil dari penyebutnya. 3 sama 2 KPK-nya 6. Berarti ini dikalikan 6. Berarti ini jadi 8. Ya, ini dikalikan 6 nih jadi 3. Ini dikalikan 6 nih jadi 6. Ya. Nah, berarti ini kekakuan relatifnya di sini 6, di sini 8, di sini 3. Jangan pakai yang di sini ya, yang di sini nih pakai modifikasi, ini agak bingung. Sekarang bilangannya ini 6, 3, 8. Berarti total total kekakuan di B berapa? 6 ditambah 3 ditambah 8, 17. Ya. Nah, berarti jumlahkannya 17. Ya. Maka faktor distribusi di BA berapa? Berarti faktor distribusinya di BA. Di BA berarti 6 minus 6 dibagi 17. Ini yang BA ya. Faktor distribusi BC berapa? Yang BC berarti BC-nya 3. Berarti minus 3 per 17. Yang faktor distribusi BD berapa? BD berarti 8. Jadi min 8 per 17. Kalau dijumlah dalam satu titik min 1. Ya, sehingga min 10,67 ini disebarkan sesuai dengan distribusi masing-masing balok ya.
Berarti di sini nanti apa, BA dapat minus 6/17 kali minus 10,67. Berarti dia dapat plus berapa, gitu, ya. Kemudian BC sama dengan min 3/17 kali min 10,67. Berarti ada plus berapa. Yang BD juga sama, ya. Dapat min 8/17 kali min 10,67 berarti dapatnya plus berapa. Sehingga kalau di total ini nanti jadi 0, ya. Nah, selanjutnya setelah didistribusikan, langkah berikutnya apa? Tadi ada faktor induksi, ya. Tadi di sini dapatnya berapa nih? 10,67 kali 6/17, itu dapatnya berapa distribusinya? Katakanlah misalnya dia dapat plus X gitu ya. Nah, setelah distribusi, di sini diinduksikan setengah, karena faktor induksi tadi setengah. Jadi kalau di sini dapat plus X, maka di sini dapat seper X, setengah X. Karena faktor induksi tadi adalah setengah. Jadi kalau di sini dapatnya positif X, maka di sini dapatnya plus setengah X juga. Nah, yang di sini dapat berapa tadi? Misalnya di sini tadi dapat Y dari distribusi tadi. Maka diinduksikan ke sini setengah Y. Sama plus juga, ya. Karena faktor induksi itu plus. Yang di sini tadi dapat berapa? Dapat Z misalnya, ya. Maka diinduksikan di sini setengah juga, setengah Z. Paham ya? Nah, setelah hasil induksi, dari induksi ini, setelah diinduksikan ke ujung-ujung lain, kita jumlahkan lagi nih, di sigma momen di ujung sini. Kita jumlah sama yang momen yang dari distribusi ditambah dari induksinya. Ya. Kita jumlah lagi, kalau dia masih belum 0, kita distribusikan lagi ke masing-masing ujungnya lagi. Ya. Nah, itu kalau di titik distribusinya, ya. Tapi bagaimana dengan di ujung distribusinya, Bu? Kalau di ujung tergantung dari jenis tumpuannya. Kalau dia tumpuannya jepit, dia distribusinya itu adalah 0, ya. Karena jepit ini nanti harus ada reaksi momen, sehingga dijepit faktor distribusinya 0. Kalau di sendi itu tidak boleh ada momen, sehingga kalau dia dapat induksi dari ujung BC, tadi dapat Y dari ujung BC, berarti di CB sini dapat setengah Y, ini kan nggak boleh ada reaksi momen di sini. Sehingga faktor distribusi di sendi itu adalah min 1. Jadi kalau dia dapat setengah Y, nanti dilawan dengan min setengah Y. Itu distribusi di tumpuan, ya. Di sini sendi juga min 1, ya. Nah, setelah didistribusi yang tahap kedua, kita jumlah lagi sigma momen di satu titik lagi. Biasanya si sigma momen di pertemuan, karena kalau di ujungnya udah sesuai, ya. Kalau yang di pertemuan ini masih belum 0. Nah, ketika dia belum 0, tapi pasti masih berkurang. Nah, nggak akan sebesar ini lagi, ya. Nah, dia berkurang lebih kecil, ya. Tapi kalau masih belum 0, dia didistribusikan lagi sesuai dengan faktor distribusi masing-masing. Setelah didistribusi, diinduksikan lagi ke ujung-ujung lainnya, ya. Habis diinduksi, didistribusi lagi kalau dia masih belum 0, ya. Demikian seterusnya dikerjakan berulang-ulang, distribusi, induksi, sampai dalam satu titik ini, kalau dijumlah sigma momennya sudah 0. Ya. Ketika dia sudah 0, berarti kita stop hasil penyebaran momennya tadi. Kemudian kita jumlah dari awal momen hasil distribusi sama induksi, kita jumlah dari awal momen primer, ya. Baris awalnya itu pertama adalah momen primer tadi, ya. Kita jumlah semuanya ada berapa ulangan distribusi dan induksinya, kita jumlah, itulah hasil momen pada ujung masing-masing, ya.
Sehingga nanti kalau kita cek dalam satu titik, dia sudah 0. Nah, kira-kira seperti itu ya kalau penjelasannya tentang cross ya. Ini cross untuk yang ada deltanya, kita harus mengerjakan cross-nya 2 kali, tergantung dari jumlah pergoyangannya. Kalau dia jumlah pergoyangannya ada satu nilai delta, berarti kita melakukan cross-nya 2 kali. Karena akibat pergoyangan itu menimbulkan momen primer sendiri. Jadi misalnya ini ada suatu kolom, ya ini jepit, ya. Ini jepit di sini gitu. Tapi ketika jepit ini kita geser sebesar delta di sini, ya. Jadi ujungnya kolom kita pindah, maka dia jadi miring gini. Kolomnya, ya. Dengan miring ini berarti ini kan jadi ada rotasi. Ya, ini ada rotasi, ini ada rotasi. Nah, ini nggak boleh ada rotasi, sehingga kita kembalikan. Kita tekan lagi ke sini nih, supaya balik 0. Ini kita tekan lagi ke sini. Ya, kalian paham ya, kan miringnya, kalau deltanya ke kanan kan miringnya gini. Ibu nggak bisa gambar lurus sih, gini kan ya. Kalau ada delta ke kanan gini, ini deltanya, berarti kan dia jadi miring ke sana. Miring ke sana, ini kalau mau balik ke lurus, berarti ini momennya negatif. Nah, ini mau balik lurus ke sini, ini momennya negatif juga. Besarnya momennya, kalau ini kita geser delta, ini panjang kolomnya L, maka nilai momennya adalah 6 EI delta per L kuadrat. Kalau pergeserannya ke kanan negatif, tapi kalau pergeserannya ke kiri momennya positif. Ya. Ini adalah momen primer akibat delta, akibat pergoyangan. Ya. Sehingga ketika ada portal yang ada pergoyangannya, maka kita ngerjakan cross-nya harus 2 kali. Karena momen pergoyangan ini tidak bisa digabung dengan momen primer akibat beban. Ya, karena deltanya belum diketahui kan. Kalau beban kan sudah diketahui nilainya. Sehingga momen primer akibat beban itu sudah ada angkanya. Sudah berupa angka satuan yang sudah jelas. Tapi kalau pergoyangan, karena mengandung nilai delta, ini kan tidak diketahui nilainya berapa. Ya. Sedangkan data kita hanya ada L sama EI, misalnya EI-nya dianggap satuan, ya ini bisa ketemu, tapi deltanya belum tahu. Karena ini bilangan yang tidak diketahui, maka yang pergoyangan itu harus dipisah cross-nya. Sehingga kalau metode cross, itu selalu ada 2 mengerjakannya. Apakah dia portal tetap, berarti kita cross-nya hanya sekali, tapi ketika dia berupa pergoyangan, itu cross-nya harus 2 kali. Nah, kira-kira seperti itu untuk metode cross. Mungkin nanti kalau masuk ke contoh soalnya, kita bisa ambil contoh soal yang murni ya. Ini soalnya bukunya memang campuran. Ada yang cross murni, ada yang cross modifikasi, tapi dengan pengalaman ibu mengajar cross, kalau diajarin langsung yang modifikasi, itu biasanya bingung nanti ngapalinnya mana yang 4EI per L, mana yang 3EI per L gitu. Sehingga ibu mau fokus ngajarinnya yang yang murni aja dulu gitu. Jadi ngafalinnya yang kekakuannya 4EI per L. Ya. Jadi ini Ibu hapus lagi soal yang tadi, ngerjakannya pakai kekakuan yang ini. Ya. Jadi kekakuannya pakai 4EI per L semua, walaupun dia ada ujung yang sendi. Ya. Nanti kuncinya di faktor distribusinya aja. Ya. Sehingga kekakuan di masing-masing balok itu ini 1, kemudian ini setengah,
ini 2/3, ya, 4/3, ya. 8/6 itu 4/3, sehingga kita relatifkan dengan dikalikan 6, ini menjadi 8 bilangannya, ini menjadi 6, ini jadi 3. Sehingga faktor distribusinya min 6/17, min 3/17, ini min 8/17. Ya. Nah, ngerjakannya juga di Excel ya. Jadi ini dari tabel Excel. Cuman ini kan Ibu dulu ini buku lama sekali ya. Jadi ngerjakannya masih pakai manual di kertas ya. Jadi pakai kalkulator biasa. Tapi karena kita udah punya aplikasi Excel, kalian boleh ngerjakannya di Excel supaya lebih teliti. Jadi kalau salah lebih gampang benerinnya ya. Kalau manual begitu salah di tengah-tengah harus ulang dari awal soalnya, ya. Nah, ini masuk ke tabel Excel-nya, nanti ditulisnya di Excel. Nah, kita bikin kolom-kolom seperti ini ya. Yang pertama adalah data baloknya ya. Jadi di soalnya, ini tadi soalnya kan ada di sini ya, mungkin dihafalin bentuknya. Tadi bentuk soalnya ini ya, itu digambar di samping soalnya tadi. Jadi supaya nanti gampang menyusun kolomnya ya. Kita asumsikan udah hafal ya bentuknya ya. Sekarang masuk ke sini. Yang murni mana tadi? Ini ya. Nah, ini kita bikin balok-baloknya, berarti urut dari A tadi ada di titik A ada AB saja, kemudian di titik B ada BA, BC, BD, ya. Kemudian di titik D hanya ada DB, di titik C hanya ada CB, ya. Ini kalau di Excel nanti dibikin pembatas ya. Ini batas A, kemudian ini B ini disatukan. Ada 3 berarti ini, terus ini D cuma ada 1, C ada 1 ya. Kemudian setelah itu kita tuliskan kekakuan masing-masing ya. Kekakuannya pakai relatif nih. Ini karena manual jadi supaya gampang ya bilangannya daripada pakai bilangan 1/2 dan 4/3 ya. Nah, ini kekakuan relatif. Kemudian ini faktor distribusinya. Cuma masalahnya nanti kalau udah di Excel, jangan pakai yang relatif ya, tetap pakai yang asli, karena dengan pakai yang asli, kita bisa menghitung nilai rotasinya langsung. Nilai rotasi, kalau pakai relatif, nanti nilai rotasinya juga jadi relatif. Jadi nggak pas, nggak sesuai sama hasil yang sebenarnya. Ya. Cuman karena ini pakai manual kan susah kalau pakai yang bilangan setengah ya. Kita lanjutkan setelah ketemu faktor distribusi ya, faktor distribusinya dalam satu titik jumlahnya harus -1. Tapi dalam tumpuan kalau dia jepit berarti faktor distribusinya 0 ya. Kalau kalau sendi, faktor distribusinya -1. Ya. Ini sendi, faktor distribusinya -1. Langkah pertama, kita menuliskan momen primer. Ya. Jadi ini baris penghitungan tadi nanti di sini, ya, batas perhitungannya. Pertama adalah menghitung momen primer. Momen primer sesuai dengan data beban. Ya. Yang ada bebannya itu ada momen primernya. Tadi beban hanya ada di BC sama CB. Ya. Ini nilainya min, ini plus. Langkah berikutnya adalah distribusi. Ini adalah distribusi ya, yang pertama. Distribusi adalah faktor distribusi kali sigma momen dalam satu titik. Ini kita jumlah dalam satu titik B, sigma momen primernya ada min 10,67. Nah, ini harus dilawan dengan min 1. Harus dilawan dengan plus 10,67 yang disebarkan ke masing-masing titik sesuai dengan faktor distribusinya.
Jadi ini 3,766 dapatnya dari min 6/17 kali min 10,67. Kemudian ini 1,883 dapatnya min 3/17 kali min 10,67. Yang ini min 8/17 kali 5 kali min 10,67 ya, dapatnya sini. Ya. Yang ini 0 kali min 1. Ini min 1 kali 10,67. Oh, ini momennya 0 ya, berarti 0 kali 0. Min 1 kali 0 ya, yang ini min 1 kali 10,67 ya. Jadi kalau sendi selalu dilawan minnya ya, ini min 0 kan sama 0 ya. Tapi kalau jepit nggak dilawan ya, jadi 0 kali atasnya. Nah, setelah distribusi berikutnya adalah induksi. Ini adalah induksi ya. Induksi itu adalah setengah ke ujung yang sama. Nah, jadi kalau BA berarti ke AB, kalau BC ke CB, kalau BD ke DB, ya. Tapi bolak-balik induksinya, ya. Jadi ini ada 3,76 berarti diinduksi ke AB setengahnya, jadi 1,883. Di AB ada 0, berarti diinduksi setengahnya ke BA 0, ya. Kemudian ini BC ada 1,883, induksi setengahnya ke CB 0,9415. Kemudian ini 5,021 BD diinduksi setengahnya ke DB ya. DB ada 0 diinduksi setengahnya ke BD ya. CB ada min 10,67 diinduksi setengahnya ke BC. Berarti di sini min 5,3. Paham ya? Induksinya setengahnya. Plus ya. Nah, setelah diinduksi kita jumlah lagi nih di sini. Oh, masih belum 0 nih. Tapi berkurang jadi min 5,335. Kita distribusikan lagi dengan mengalihkan faktor distribusi ya. Ini jadi min 6/17 kali min 5,335 jadi plus 1, ini plus ya, plus 1,8829. Ini jadi plus 0,9415 ya, yang mengalihkan ke sini. Dan seterusnya ya, ini min 1 kan faktor distribusinya min 1 kali ini jadi min. Ini min 1 juga jadi min ya. Ini 0, berarti ini langsung 0 kali ini 0. Paham ya? Ini distribusi lagi nih ya. Ini distribusi yang kedua tadi. Habis didistribusi, diinduksi lagi. Ya, setengahnya lagi. Jadi ini setengah ke sini, ini setengah ke sini, ini setengah ke sini, ini setengah ke sini ya. Ini setengah ke sini, ini setengah ke sini. Ya. Sekarang dijumlah lagi. Oh, masih belum 0 lagi nih. Tapi berkurang. Sekarang jadi min 1,7 berapa gitu. Ya. Nah, kita distribusikan lagi dengan mengalihkan ini. Ya. Demikian seterusnya sampai dia mendekati 0. Ya. Mendekati 0-nya, ini sampai baris keberapa nih. Nah, sampai di sini. Ya. Ini kalau dijumlah berapa sih ini? 6 berarti 19. Ini kan belakangnya 7, 1, 8, 6. Ya nggak bulat banget sih. Ya. Nggak bulat banget 0 sih. Ya. Tapi ya karena kita manual kan pasti ada batasan kita membulatkan nolnya itu sudah berapa persen gitu. Sejauh dia sudah sekitar 1-10% dari nilai awal ya sudah bisa kita anggap dia 0. Tapi kalau Excel kalian bisa teruskan sampai benar-benar 0. Tapi ya nggak bisa benar-benar 0 sih. Tergantung desimal yang dikunci di belakang koma berapa gitu. Misalnya desimal yang dikunci di belakang koma katakanlah 3 digit di belakang koma gitu ya. Ya berarti ketika sudah 0,0001 berarti itu artinya sudah 0 karena yang kita kunci adalah 3 digit di belakang koma. Ya. Nanti bisa ditutup, tapi nutupnya tidak boleh di batas induksi.
ya. Ini kan batas kuncinya itu sampai di sini, harusnya ini masih satu baris lagi, ya. Ditutup lagi dengan distribusi, ya. Karena ini mungkin sisanya masih belum nol banget, ini disebarin lagi ke sini, ya. Sehingga nanti jumlahnya nol, ini juga masih disebarin lagi, baru ditutup. Jadi nutupnya harus genap, ya. Nutupnya harus batas dua baris genap, ya. Setelah ditutup, nanti dijumlah dari sini jumlahnya. Jumlahnya dari batas sini, dari batas momen primer. Berarti dua baris ya. Momen primer didistribusi, hasil induksi didistribusi, hasil induksi didistribusi, induksi didistribusi. Ini kan masih induksi nih, ya. Induksi didistribusi lagi. Jadi ditutupnya di sini. Ini masih ada angkanya harusnya, ya. Nah, terus baru dijumlah dari sini. Ini dijumlah 0 ditambah 0 ditambah 1,833 ditambah 0 ditambah 0,94 dan seterusnya, ya. Ditambah, nah ini penjumlahannya dapat berapa? Ini juga sama, dijumlah dari sini. Dari sini sampai sini. Ini penjumlahannya berapa? Ini semua, ya. Nah, setelah dijumlah semua, nanti kita cross check, biasanya hasilnya sudah mendekati 0. Nah, itulah hasil momen ujung akhirnya. Ya. Ini enggak digambarin sih terakhirnya. Oh, ini terakhirnya di sini sih, ya bukan di sini. Ini ngitung nolnya udah di sini. Ya, ini udah kita asumsikan 0, jadi ini udah ditutup di sini. Ini udah hasil penjumlahan. Ya, walaupun ini hasil penjumlahannya juga nggak persis bulat 0, karena sebetulnya ini kan belum 0 banget, tapi kita memakai asumsi berapa persen. Ya, karena kan ini manual. Kalau manual capek ngitungnya panjang gitu. Jadi ada ada batasan tertentu, jadi pendekatan. Nah, kira-kira seperti itu ya. Kalau sudah ketemu momen akhir, prinsipnya sama seperti slope deflection. Nanti tinggal dibuat pribadinya untuk mencari reaksi-reaksi yang lain. Ya. Nah, itu cross. Cuman di sini ada beberapa metode, ada yang murni, ada yang tidak murni. Cuman penjelasannya nanti aja yang tidak murni setelah kalian paham yang cross murni. Jadi ngapalinnya tadi yang pakai per L. Ya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Ini bisa dipelajari sendiri sampai ini materinya cukup banyak, tapi dipilihin aja yang cross murni semua, ya. Yang modifikasi nanti setelah kalian paham mungkin bisa nanti setelah cross yang dengan pergoyangan baru kita kalau mau belajar yang satu tahap lagi kita bisa pelajari yang modifikasi, ya. Karena modifikasi itu bedanya cuma dia langkahnya jadi lebih pendek, tapi hafalan kita nambah gitu, ya. Karena hafalannya nambah itu saya berpikir takutnya salah nanti kalian menerapkannya salah salah nanti malah hasil hitungannya salah gitu. Jadi lebih mudah menghafalkan yang murni aja, ya. Nah, kira-kira seperti itu. Mungkin ini Bu tutup dulu share-nya. Nah, ada yang mau ditanyakan dari materi cross atau mungkin kalau masih ada waktu kita bisa masuk ke yang pergoyangan yang ada data. Tapi takutnya masih bingung gitu kalau yang ada pergoyangan. Mungkin ada pergoyangan nanti minggu depannya lagi setelah yang cross tetapnya paham. Jadi yang tugas, kalian kan sudah dapat tugas itu sampai tugas 2 itu kan masih portal tetap, ya.
Jadi mungkin yang masih tugas 2-nya masih ada kesalahan atau masih bingung, kalian bisa coba kerjakan lagi dengan cross-nya. Ya, nanti hasilnya seperti apa? Karena hasilnya harus sama dengan dikerjakan dengan slope deflection dan dikerjakan dengan cross yang tetap tadi hasilnya sama, berarti itu sudah benar ya. Tapi kalau untuk UTS nanti setelah ada pergoyangan. Nanti setelah belajar cross yang ada pergoyangan, kalau mau mengerjakan dengan cross-nya. Karena waktunya udah tinggal sehari besok, jadi nggak mungkin mau mengerjakan dengan cross-nya ya. Mungkin kalau Desi mau belajar, karena Desi udah benar, bisa dipelajari sendiri. Mungkin nanti bisa chat ya, tapi yang lainnya kan belum. Iya, Bu. Nah, kira-kira seperti itu. Mungkin masih ada waktu setengah jam. Ada yang mau ditanyakan? Bisa terkait UTS, bisa terkait tugas. Kalau nilai, mungkin nilai tadi, nilai ada di mana? Nilai ini ya, Ibu Sarah gini. Nilai ini ya, mungkin ada yang mau diklarifikasi atau ada yang merasa udah benerin tapi Ibu belum koreksi, mungkin karena kalau di e-learning, kalau ada pilihan submit tapi ada yang nggak submit, misalnya ada di draft gitu, itu agak susah nyesurnya, jadi harus dibuka satu persatu. Terus Ibu lihat tanggalnya, tanggal koreksian sama tanggal nguploadnya itu duluan mana gitu. Kalau misalnya tanggal nguploadnya lebih terbaru, ya berarti daripada koreksian, artinya itu ada ada masukan baru gitu. Tapi kalau submit kelihatan gitu, bisa dicek langsung, ada notifikasinya tugas atau kegiatan yang belum dikoreksi tapi sudah submit, itu ada notifikasinya. Tapi kalau di draft nggak ada ya. Jadi makanya usahakan jangan lupa ngeklik submitnya. Soalnya kalau di draft agak susah. Kecuali kalian chat, nanti Ibu susur baru ya. Mungkin ada yang mau klarifikasi sini, ada yang merasa masukin tapi belum ngumpulin. Ini Ahmad Dhani kemana ya? Ini kuis aja terus ngilang. Ada Ahmad Dhani di sini? Nggak ada yang tahu ya temennya ya. Kemudian nih Budi Hartanto, ini juga hilang. Terus Faisal Apriyadi, nggak ada di sini. Ada Faisal? Nggak ada, Bu. Nggak ada ya. Kalau mungkin ada temennya yang tahu, diingatkan nih tugas 2 belum masuk. Kemudian ada Maulani. Ini kelas pagi ada nggak ya? Betulnya nih buat semua sih. Ada kelas pagi di sini. Lani, jawab Lani. Lani ada? Lani sekarang ada, Bu. Iya, ini gimana? Tugas 1, tugas 2, UTS belum? Ada masalah? Insya Allah submit minggu ini, Bu. Iya, ditunggu ya. Kalau UTS-nya benar besok malam ya, karena itu udah ke-lock ya. Kalau tugas mungkin nggak Ibu lock ya, masih bisa nyusul. Tapi kalau UTS di-lock besok ya. Terus ini Iya, Ilham, Bu. Ilham Iman Akbar, ada di sini? Pagi dia, Bu. Oh pagi, nggak masuk ya? Nggak join ya? Terus Lutfi Prahira, ini kenapa? Kuis tugas 1 belum. Ini tapi tugas 2-nya udah. Ya, Lutfi ya, ditunggu. Kemudian reguler juga. Rahmadika Lutfi. Nah, ini karyawan dia. Tugas 2.
Belum ya. Samsuri, Setiono ini juga nggak jelas. Udah, sama Celestio. Pagi Iya, juga. Bu. Iya, ditunggu tugas 2-nya ya. Iya, siap, Bu. Kayaknya tugas 2 yang sudah masukin udah benar semua, berarti udah paham. Jadi kalau mau latihan cross-nya bisa pakai yang tugas 2 ya. Karena jawaban kalian udah benar, kalian kalau mau belajar cross yang tetap, coba dikerjakan dengan cross-nya pakai Excel atau pakai manual juga boleh. Kalau pakai Excel itu memasukkannya nanti pakai rumus. Jadi pas di perkalian-perkalian itu pakai rumus, mungkin bisa lihat contoh Excel yang Ibu upload. Yang pakai file Excel ya, di situ diklik di selnya itu rumusnya apa gitu ya. Kemudian nanti ke bawahnya di copy paste. Gitu. Jadi kita cuma ngasih rumus di dalam 2 baris saja. Ya. Karena ini sudah benar, berarti ini bisa dijadikan sebagai kunci jawaban. Cross-nya harus sama dengan jawaban yang sudah deflection. Ya. Nah, kalau yang UTS memang belum nanti setelah kita belajar yang pergoyangan. Ya. Nah, kira-kira seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Masih ada waktu 30 menit. Saya mau bertanya, Bu, Iya, kenapa Bara? untuk mencari matriksnya, Bu. Matriks. Ya. Mencari matriksnya atau mencari inverse-nya? Mencari matriksnya itu nilainya dapat dari mana, Bu ya? Per-pernya. Nilai yang mana? Coba bentar. Ini kamu pakai laptop nggak, Bara? Kalau pakai laptop mungkin bisa Ibu Ibu kasih, bisa share materi. Ini bentar Bu, saya nyalain. Bisa ada pilihannya share materi, Bara? Belum, Bu, saya lagi Oh, lagi nyalain. Ya. Nyari matriksnya sih bisa di copy dari file Excel yang Ibu buat. Cuma memang nggak bisa di copy paste plok gitu karena bentuk soalnya kan beda. Nanti tiap sel-selnya isiannya beda. Gitu. Cuma Ibu nggak paham yang dimaksud Bara. Dibingungkan itu mencari apanya? Mencari nilainya, Bu. Mencari persamaannya. Iya. Kalau mencari persamaannya itu harus pakai pribadinya. Pribadinya itu yang harus bikin gambar sendiri. Mungkin sambil nunggu Bara nyari ya, kita bisa. Oh, tapi kan lagi dipakai di Bara, nggak bisa. Harus gantian. So. Ya udah tungguin aja. Jadi harus buat pribadinya itu sih yang penting. Jadi di pribadinya itu harus dipecah-pecah tiap-tiap balok itu. Jadi ada kolom, kemudian di sini ada balok, di sini ada balok lagi, di sini ada kolom lagi, gitu ya. Nah terus digambar di masing-masing balok itu digambar momen dengan notasi positif, dengan notasi momen ujung yang belum diketahui. Karena momen ujung itu belum diketahui, jadi semua notasinya positif. Jadi kalau ini kolom, ya berarti di ujung sini momennya positif ke sini. Yang di ujung bawahnya positif ke sini. Gitu. Kalau balok ini berarti
momennya juga ke sini nih yang positif. Yang ujung sininya positif yang sini. Balok yang ujung sebelah sini, ya berarti momen ujungnya positif. Ini notasi yang belum diketahui ya. Tapi kalau notasi beban, ya sesuai dengan yang ada. Kalau misalnya di situ udah ada beban, katakanlah yang portal ujung itu, balok ujung, itu ada momen apa? Ada momen ujungnya, itu kan sudah ketemu memang berupa momen akhir nanti ya ditulis arahnya sesuai dengan kondisi yang benar. Jadi yang diarahkan positif itu hanya yang momen ujung yang belum ketemu nilainya. Tapi kalau yang sudah ketemu nilainya dituliskan arah yang benar. Kemudian kita berpikiran balok-balok itu seperti balok sendirol biasa. Kalau baloknya tidur gini ya kita berpikiran seolah-olah balok ini sini sendi, ini roll gitu. Terus di ujung-ujungnya ada beban apa aja. Terus kita mencari reaksi-reaksi di ujung-ujung sini. Kalau dia kolom seperti ini, ya kita menganggap baloknya dari samping. Jadi kita lihatnya miring gitu. Ini kolom, kita lihatnya dari sini gitu. Mata kita lihat dari sini, ini apa baloknya, kita matanya ngelihat ke sini. Seolah-olah ini balok, hadapnya ke sana, reaksi di sini, reaksi di sini gitu. Dimiringkan seperti itu. Nah, kalau dalam pribadi itu kuncinya di kolom-kolom. Gimana nih Bara? Bisa share screen-nya? Kuncinya di kolom-kolom. Kalau dia lurus, ini digambar ya. Kalau dia lurus kolomnya itu lurus, terus baloknya lurus, ya. Itu kuncinya cukup nyari yang di kolom-kolom sih. Karena jatuhnya ke balok itu nanti hasilnya lurus. Jadi seperti nggak kelihatan kalau pakai background. Backgroundnya dihapus dulu ya. Ya nggak pakai background. Pilihan yang no background-nya nggak ada. Oh ini. Nah gini ya, bisa dilihat. Nah gini. Nah kuncinya di kolom-kolom sini, di kolom-kolom ini. Kalau dia lurus, itu misalnya taruhlah di sini ada beban P, ya. Maka beban P ini, katakanlah misalnya ada angkanya deh, ini 1000.